Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kinaita ID. Jadi, seperti yang sudah bisa kalian lihat di depan gue sini, sudah ada beberapa alat untuk gue ngeloop switch gitu. Jadi, karena sebenarnya kalian banyak banget yang request gue untuk bikin video cara ngeloop switch itu kayak gimana. Jadi ya, tiap kali gue bikin review keyboard segala macam, pasti ada aja gitu yang komen, Bang bikin video loop switch segala macam bla bla bla. Ya, nah sekarang udah gue turutin, gue akan bikinin video cara loop switch itu kayak gimana. Nah, buat kalian yang baru mainan mechanical keyboard, jadi loop switch itu adalah sebuah metode atau cara supaya si switch dari mechanical keyboard ini bisa lebih enak, bisa lebih smooth, dan pokoknya lebih enak lah dibandingkan sama switch yang belum di loop. Nah, jadi di sini gue akan ngajarin ke kalian, dan metode yang akan gue ajarkan ini tentunya sudah teruji, works di banyak orang, dan juga gue tentunya bakal enak, bakalan lebih oke, dan juga tentunya nggak akan ngerusak switch kalian. Jadi metode yang gue ajar ini adalah metode yang bisa dibilang caranya itu benar untuk dilakukan gitu, bukan cara-cara yang aneh yang kemungkinan bisa bikin switch yang nggak enak atau switchnya malah jadi rusak gitu. Jadi ya ini gue akan ajarin caranya yang benar itu kayak gimana. Nah, tapi sebelum gue mulai, gue mau ngasih beberapa disclaimer dulu sebelum gue ngajarin cara ngeloop switch ini kayak gimana. Nah, yang pertama adalah ngeloop switch itu adalah preferensi kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian udah ngeloop switch terus kalian nggak bisa ngerasain bedanya, atau kalian bahkan lebih suka kalau misalkan switchnya itu nggak di loop, itu nggak masalah sama sekali. Meskipun gue dan juga orang-orang yang udah pernah gue racunin untuk ngeloop switch itu, mereka pada bilang kalau misalkan switch yang udah di loop itu lebih enak daripada switch yang belum di loop. Jadi ya tetap aja kalau misalkan kalian nggak suka sama switch yang udah di loop dan kalian lebih suka yang belum di loop, ya itu nggak masalah karena itu preferensi kalian masing-masing. Lalu yang kedua, loop switch ini itu cukup melelahkan dan cukup memakan waktu. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali ngeloop switch, gue sangat menyarankan kalian untuk nyobain ngeloop ke satu switch kalian dulu, lalu sebelum kalian nyobain ngeloop ke semua switch dari keyboard kalian. Jadi kalau misalkan kalian ternyata emang nggak suka switchnya di loop, ya kalian nggak perlu nerusin ke semuanya gitu. Jadi kalian nggak capek sendiri. Dan gue sangat menyarankan untuk tidak mengikuti tutorial looping yang kurang benar itu atau kurang tepat. Contohnya, kayak ngeloop dari atas sini menggunakan semprotan dan menggunakan alat-alat yang aneh. Contohnya kayak pakai loop, pakai chain loop, atau pakai WD-40, ada yang pakai mentega dan segala macam. Gue sangat tidak menyarankan metode-metode dan menggunakan alat yang seperti itu karena dapat berpotensi untuk merusak switch yang akan kalian pakai. Dan walaupun kalau misalnya kalian udah menggunakan alat yang gue saranin tapi kalian tetap ngeloop dari atas segala macam, itu gue juga nggak menyarankan karena ngeloop keyboard itu membutuhkan yang namanya konsistensi. Nah, konsistensi yang gue maksud ini adalah konsistensi apakah loop yang kalian apply ke semua switch itu akan konsisten sama rata atau enggak. Karena kalau misalkan kalian menggunakan metode yang tadi, itu sangat bisa dibilang cukup sulit karena kalian nggak tahu persisnya si loop itu akan nempel ke bagian switch yang mana gitu. Jadi dengan metode yang akan gue ajarin ini tentunya kalian bisa ngeloop dan tahu kira-kira si loopnya ini bakalan kalian apply kemana gitu. Jadi lebih bisa dibilang loopnya itu lebih, kalian tahu lah loopnya ini akan nempel kemana dan berfungsi sebagai apa, dibandingkan kalau misalnya kalian semprot dari atas atau kalian pakai apalah cuma dari atas ini doang, yaitu kita nggak tahu kira-kira persisnya si loop ini bakal nempel kemana gitu. Jadi ya silakan mengikuti cara yang akan gue ajarin ini dengan tepat dan benar. Dan bahkan dengan metode yang akan gue ajarin ini pun, kalau misalnya kalian nggak konsisten nge-apply loopnya sama rata ke semua switch kalian, itu bisa jadi nanti nggak konsisten. Contohnya kayak keyboard yang ini keyboard gue Alice ya, ini keyboard gue nih. Keyboard gue Alice. Jadi ini adalah tempat dimana gue belajar ngeloop keyboard gitu. Jadi gue belajar ngeloop keyboard di sini, dan pertama kali gue ngeloop di sini tuh gue bahkan dibantu sama teman gue. Jadi ya 2 orang, namanya juga dikerjain sama 2 orang, tangannya beda ya. Jadi ya loopnya jadi kurang konsisten. Nanti akan gue kasih tahu kira-kira suaranya seperti apa nanti. Nah, jadi kalian udah dengar tadi bahwa switch yang tidak di loop secara konsisten suaranya bisa beda, bahkan feel-nya juga beda antara satu switch dengan switch yang lain gitu. Jadi kayak
keyboard ini gitu. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk tidak mengikuti tutorial yang kayak loop dari atas segala macam, karena kalau misalnya di loop dari atas itu lebih parah lagi, karena nggak tahu switch-nya bakal nempel kemana dan seberapa banyak kalian udah masukin loop-nya ke dalam switch-switch ini. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk mengikuti tutorial yang gue ajarin ini, karena sudah teruji oleh banyak keyboard entusias entah yang ada di Indonesia ataupun yang di luar-luar juga sama, kayak Taiha segala macam, mereka juga cara ngelupnya sama kayak gini. Bahkan sebenarnya tutorial loop keyboard itu udah banyak beredar di mana-mana, di YouTube juga banyak. Kalian bisa nonton aja sebenarnya, cuman nggak apa-apa gue bikinin aja karena banyak yang request juga. Mungkin kalian kurang paham dengerin atau baca bahasa Inggris, ya udah nggak apa-apa, di sini gue akan ngajarin ke kalian kira-kira loop switch itu kayak gimana. Oke, jadi langsung aja gue mulai kira-kira bagaimana cara ngeloop keyboard. Tapi pertama gue akan ngasih tahu kalian dulu kira-kira apa aja yang perlu disiapin untuk ngeloop keyboard. Jadi tentu aja yang pertama kalian butuh yang namanya ini. Ya, ini namanya switch. Ya, yang pertama kalian butuh ini ya. Ini keycap puller buat ngebuka keycap. Terus habis itu switch puller. Switch puller sebenarnya ada banyak sih. Ya, pokoknya karena gua adanya switch puller yang kayak gini, jadi anggap aja ini ya switch puller. Sebenarnya ada banyak yang lebih bagus dari ini. Nah, lalu selain keycap dan switch puller, kalian butuh yang namanya kuas. Ya, ini kuas ya. Ini kuas gue beli cuman di tempat fotokopi. Kalian bisa cari di Kalian bisa cari di tempat lain lah, kayak misalnya tempat fotokopi, toko buku, terus pokoknya tempat-tempat yang berhubungan dengan alat tulis biasanya ada. Kalau mau beli Tokped juga nggak masalah. Ini gue beli harganya murah, cuman kalau nggak salah 5.000. Kalau misalnya kalian mau beli yang lebih bagus itu juga sebenarnya ada gitu. Dia yang kalau nggak salah mereknya itu Lira, dan dia bagus karena dia itu flat. Kalau ini kan bulat ya gitu. Jadi kurang mantap lah untuk nge-apply si loop itu ke switch-nya. Jadi kalau misalnya yang pakai flat itu lebih aman lah, nggak beleber kemana-mana. Nah, selain itu kalian membutuhkan yang namanya switch opener. Nah, ini switch opener kebetulan gue punya dua. Yang satu ini dia 3D print. Ini switch opener yang versi 3D print, kurang lebih kayak gini lah ya switch openernya. Dia bisa buka switch Gateron, Cherry segala macam itu bisa. Kalau nggak salah Kel ini nggak bisa karena Kel itu punya model housing yang beda. Nah, ini gue juga ada yang modelnya besi gitulah, alu atau apa gue kurang ngerti. Pokoknya ya bentuknya kayak gini lah ya. Ini yang alu, ini yang 3D print gitu. Sebenarnya sama aja sih, kalian bisa ya pilih aja sesuai sama yang kalian mau tuh kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya switch opener nih harganya murah, 3D print itu cuma 50.000. Yang ini gue nggak tahu karena ini kebetulan dikasihin sama teman gue. Ya kayak gitulah ya, ini switch opener. Lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya ini namanya gue nggak tahu apa namanya. Nah ini kayak pulpen gitu ya. Ini tuh namanya kayak apa sih? Kayak stem holder gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti buat ngeloop stem, itu nanti stemnya ditaruh di sini dan nyangkut. Nanti akan sambil gue kasih lihat caranya kayak gimana nanti. Nah, selain itu ini udah semua yang perlu kalian siapkan. Selanjutnya adalah loopnya sendiri. Nah, untuk loopnya sendiri itu gue menyarankan kalian untuk menggunakan Krytox 204 Grade Zero. Ya, kalian bisa menggunakan Krytox 204 Grade Zero. Biasanya namanya Krytox 204 G0 gitu. Itu berarti Krytox 204 Grade Zero. Selain itu sebenarnya ada lagi yang namanya Krytox 205 Grade Zero. Ya pokoknya kalau yang 205 ini bedanya sama 204. Yang 205 ini dia lebih feel-nya itu lebih battery smooth dibandingkan si 204 gitu. Nah, jadi si 205 ini lebih recommended buat switch-switch linear kayak red, kayak Gateron Yellow, terus kayak Tangerine gitu-gitu. Ini lebih recommended dibandingkan si 204. Sementara si 204 ini gue lebih recommend buat switch-switch tactile kayak Durock T1, Zilios, Gateron Brown, atau switch apapun yang tactile atau clicky. Kalian bisa pakai loop yang Krytox 204 Grade Zero ini. Cuman ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian suka tactile 205 ya nggak masalah juga. Kalau misalnya kalian linear suka 204 nggak masalah, itu preferensi kalian masing-masing sukanya kayak gimana. Cuman kalau dari gue bisa rekomendasiin ya kayak gitu karena gue pribadi suka.
Jadi itu sementara ini loop untuk stabilizer. Ini sebenarnya stabilizer nanti akan gue bikin video sendiri. Cuman ya sementara ini nanti dulu ya. Ini nggak akan gue bahas lebih lanjut. Nah sebenarnya masih ada varian loop-loop lain, cuman yang paling terkenal itu adalah si Krytox 204 dan juga si Krytox 205 G0 nih. Sebenarnya ada lagi kayak Krytox 105 G0 juga, itu biasanya buat di spring. Cuman karena gue kebetulan lagi nggak ada, jadi gue pakai yang ada aja dulu. Nah gue nggak menyarankan kalian untuk menggunakan si Super Loop ini, karena si Super Loop ini dia dia tuh lebih thick, bisa dibilang lebih tebel. Jadi kalau misalnya kalian pakai Super Loop ini ke switch, nanti switchnya malah bakalan berasa kayak lengket gitu. Jadi gue nggak menyarankan kalian menggunakan si Super Loop ini gitu. Jadi ya jangan pakai si Super Loop. Itu aja kalau saran dari gue. Nah sarannya tuh untuk rekomendasi mau pakai loop apa yang recommended dan nggak ngerusak dan tentunya enak buat switch kalian, nanti kalian mungkin bisa join aja ke Discord gue, ke Discordnya CTID atau Discordnya PPPC atau Discordnya IMKG. Nanti linknya semua akan gue taruh di deskripsi supaya lebih gampang. Nah jadi sekarang langsung aja gue ajarin kira-kira cara nge-loop switch linear itu kayak gimana, karena nge-loop switch linear dan tactile itu caranya cukup ada yang berbeda. Jadi ya sekarang gue akan langsung ajarin ke kalian cara nge-loop switch linear kayak gimana. Switch linear ini maksudnya switch kayak Gateron Yellow, Gateron Red, Cherry MX Red, Cherry MX Black, terus Gateron Black. Ada pokoknya semua switch linear kayak Tangerine, terus ada Tilius bla bla bla. Pokoknya semua yang linear caranya kurang lebih kayak yang akan gue ajarin sekarang ini. Jadi langsung aja gue bahas. Nah, ini gue udah ada Gateron Yellow ya di sini. Ini sebenarnya udah gue loop, cuman nggak apa-apa. Jadi pertama caranya adalah kalian membuka si switchnya. Ini kan gue udah ada switch puller. Ini switch puller, kelihatan? Ini switch puller, ini switchnya, ya kan? Terus ini kan ada kayak, gue deketin lagi deh. Ini kan ada kayak dua ini kan. Nanti tinggal masukin ke keyboardnya, set, gini kelihatan, tinggal dipencet, set, nah udah, switchnya udah kebuka nih harusnya. Nih gue tinggal ditarik doang, kalau udah kepencet, tarik kayak belum, nah ini udah, tinggal gue buka doang. Nah ini udah buka, kalau sudah terbuka, tinggal ini gue singgahin dulu. Kalau sudah terbuka, tinggal kalian pisahkan. Jadi ini ada stem. Ini stem ya. Stem switch. Nih gue kasih tunjuk aja nih. Stem switch yang bagian atasnya itulah ya. Pokoknya kita pisahin dulu. Ini ada stem. Terus ada top housing. Nah ini udah ada. Ini kita pisahin dulu. Ini stem udah ada di sini. Set. Ini stem. Ini ada spring dulu, top housing dulu. Terus ini ada spring, pair, terus ini ada bottom housing. Basicnya switch itu ada 4 komponen ini. Nah jadi kalau gue biasanya ngurutnya dari mana? Kalau gue biasanya ngurutnya itu dari bawah dulu terus ke atas. Karena kalau misalkan kita udah selesai ngeloop yang bawah, berarti kita tinggal taruh nih misalnya ya, ini kan bottom housing, spring, top housing sama stem. Jadi kalau gue biasanya mulai dari bawah, jadi bottom housing dulu. Kalau bottom housing udah kelar, taruh, terus kita ngeloop si spring. Kalau udah taruh, set. Kalau udah kelar ini, kebalik. Stem, abis itu kalau udah spring kita kelarin stem, abis kelarin stem kita kelarin top housing, terus ditutup. Gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau workflow gue. Cuma ini bebas preferensi kalian masing-masing. Dan sebenarnya ada lagi yang namanya itu looping station. Nah jadi ada kayak sebenarnya banyak yang jual kayak looping station tuh kayak satu plate akrilik gitu, terus kalian bisa naruhin part-part dari switchnya kayak stem, ada tempat stem, tempat housing segala macam itu ada. Cuman itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau gue pribadi gue nggak suka karena looping station menurut gue cukup menemuin tempat gitu, karena kan dia bentuknya kayak gede gitu. Jadi menurut gue nggak suka aja gitu. Kalau gue biasanya cari tempat kayak kosmetik apalah pokoknya terus gue taruh semuanya, kayak gue cabutin dulu terus gue taruh semua satu-satu di satu tempat, jadi nggak makan tempat banyak gitu di meja gue gitu. Tapi itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing.
Oke, jadi langsung aja gue mulai cara ngeloopnya kayak gimana. Nah ini pertama dari bottom housing dulu. Nih gue menggunakan kuas ini. Ya, ini sebenarnya udah gue loop sih, cuman nggak apa-apa lah. Gue tiban aja. Ini gue menggunakan Crytox 204 karena ini 205 itu udah habis nih, cuman kotak doang. Ya, jadi lanjut ya guys. Tadi baterainya habis, jadi sekarang kita mau ngeloop switch linear. Tadi gue akan tunjuk ya cara ngambil gimana ininya, cara ngambil. Nah ini kuas ya. Gue comotnya dikit ya ini, kayak cuman nyah gitu. Dikit. Ya, ini kurang lebih kayak gini ya, seginian lah, pokoknya tipis banget. Kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan? Nah, lanjut. Nih gue akan masukin ke bottom housing dulu ya. Nih, ini gue akan ituin ke bottom housing. Pertama tuh dari slidernya. Jadi slider tuh ada dua. Ada di sini, nih, sama di sebelah sini. Gue nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Pokoknya ada dua. Ada di sini sama di sini. Nah, jadi langsung aja gua ini loop set, tinggal diolesin sedikit gini. Terus kalau udah kasih satunya di loop juga gitu ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah tadi setelah slidernya udah ya, nih udah di sisi kedua sisinya. Terus paling kalian juga bisa loop di bagian tengahnya ini. Jadi ini kan ada buletan nih, kan ada buletan. Ini kalian bisa olesin loop lagi sebentar. Gue isi ulang dulu sedikit. Set, nah. Jadi udah gue tambahin dikit. Nah, ini udah kalian bisa olesin ke tengahnya juga. Gitu. Jangan sampai becek ya, karena kalau misalnya sampai becek, yang di tengahnya ini tuh kadang bisa sampai bunyi gitu. Bunyi kayak berair gitu, kayak becek gitu suaranya. Ya, kayak gitu di tengahnya sama di luarannya juga, karena di luarannya juga nanti akan kontak ke springnya gitu. Jadi gue suka taruh di luar sini juga, di sekeliling bulat-bulatnya ini. Ya, tuh kalau udah, ini udah berarti bottom housingnya udah kelar. Kita taruh, kita pindah ke spring. Nah kalau si spring ini, biasanya tuh kalau di spring suka pakainya pada pakai Crytox 105 Gen 0 gitu. Cuman karena gue dari 204, jadi udah gue pakai 204 buat ngeloop si springnya. Nah untuk si springnya ini, kalian bisa loop ke bagian dalam atau luarnya gitu. Cuma kalau misalkan di luar biasanya ini bakalan kena juga dalamnya. Gue agak kebanyakan. Nah, ini udah segini. Tinggal dioles-olesin aja kayak gini. Set. Bagian sininya udah. Soalnya kalau spring ini gampang sih. Cuman begini doang. Terus dimasukin ke springnya. Pokoknya kurang lebih cuman begitu doang. Kalau udah, tinggal dimasukin ke sini, set gitu. Nah, biasanya gue bagian atasnya juga suka kasih sedikit gitu. Ya, tadi kan atasnya belum karena gue pegang. Jadi tinggal gue kasih gini, set. Tinggal gue kasih begini, udah kelar. Nah udah. Nah kalau udah, sekarang lanjut ke stemnya, karena stemnya itu nanti akan ada di atas sini. Ya, pokoknya stem nanti akan ada di sini. Jadi makanya gue biasanya loop bagian stemnya dulu gitu. Nah, untuk stem, nah tadi ini fungsinya dari si switch slider, nah, slider picker gitu. Nah ini fungsinya si slider picker ini supaya kita nggak megang, kalau pas lagi ngeloop kita nggak megang stemnya kayak gini. Karena kalau misalnya kita megang stemnya kayak gini itu bakal lebih susah, karena ini harus diputer-puter segala macem, jadi susah gitu. Makanya gunanya si slider picker itu adalah kayak gini nih. Set, dibuka, dimasukin switchnya, pencet. Nah udah dia nempel di sini gitu. Jadi kita mau oles-oles ini tuh lebih gampang lah dibandingkan kita pakai tangan. Jadi langsung aja ya. Untuk di stemnya sendiri, nah, ini kita nggak usah banyak-banyak aja. Nah caranya tuh begini, bentar nih ada debu. Gue buang dulu debunya. Nah, udah. Nah ini caranya tuh sama, karena stem ini nanti kontaknya itu di bagian slidernya. Ini kan dasarnya ada dua, di sebelah sini sama di bagian belakangnya sini ada dua slider. Nah yang mau kita loop adalah bagian situnya dan di bagian buletan yang ada di bawah. Ini kan ada buletan nih, di bagian sini tuh ada buletan, kelihatan nggak?
ada buletan gitu kayak tabung gitu bentuknya. Nah ini nanti akan masuk ke lubang yang udah gue loop tadi gitu, yang ada di button mousing. Jadi tinggal di loop aja. Set, ya, tinggal di loop aja gini, set. Udah. Terus pindah ke sini, loop. Nah udah, cuma segitu doang kurang lebih. Nah kalau di linear switch tuh kalian juga bisa ngeloop di bagian sininya, di bagian stem di bagian depan dan belakangnya. Di bagian sini juga bisa. Set. Udah. Nah, kalau bagian sini sama sampingnya udah, tinggal kita loop bagian bawahnya. Ini gue tambahin lagi sedikit. Jadi kalau di bagian bawahnya berarti di sekitar tabung-tabungnya ini. Sekitar ya pokoknya yang bentuknya lonjong inilah ya. Tinggal diolesin, udah. Nah berarti bagian si stemnya udah kelar gitu. Jadi tinggal kita masukin aja. Nah kalau kita mau masukin ke button mousing ya, itu berarti kita harus ngikutin si kaki stemnya. Ini kan kelihatan tuh ada dua. Nih, ini ada dua ya. Ada dua nih, di sini sama di sini. Tinggal kita pasang ke searah sama si stemnya gitu. Ini kan ke arah leaf springnya. Jadi kakinya ini ke arah leaf springnya. Ya tinggal kita masukin aja dia gini. Udah masuk, tinggal kita lepas si slider pickernya. Set, apakah lepas? Karena soalnya nyangkut karena slider picker gue terlalu keras. Nah ya, kayak gitu. Ini udah keangkat. Kita singkirin dulu kayak gini ya. Set, nah udah. Sekarang lanjut ke top housing. Nah kalau ke top housing, itu cuma di sisi bagian depan yang ada logo Gateron-nya. Ini kan ada logo Gateron nih. Set, logo Gateron. Nah dia tuh di loop di bagian sisi sininya nih. Set, nih gue loop ya. Bagian sisi samping di bawah tulisan Gateron-nya sama di depannya. Sama di sini juga dua sisi. Karena dia kan sentuhan langsung sama si switch-nya. Si stem-nya, sorry. Ini kalau udah, tinggal dimasukin. Nah, tinggal dimasukin doang. Set, nah udah beres. Nah, udah. Sekarang switch-nya sudah lebih smooth dibandingkan kalau misalkan switch-nya belum di loop. Gitu. Nah, ini kebetulan karena gue nggak ada spare linear switch, jadi gue nggak bisa bandingin yang udah di loop sama yang belum di loop. Oke, jadi tadi untuk si linear switch sudah kelar. Sekarang gue akan lanjut untuk ngeloop ke switch tactile gitu. Karena switch tactile ini caranya ada yang berbeda sedikit gitu. Cuman ya ini sekarang akan gue kasih tunjuk. Ini kebetulan gue ada switch Durock T1. Ini Durock T1. Ini switch Durock T1 ya. Yang gue beli ini switch tactile 67 gram springnya. Jadi kan langsung gue coba loop aja. Gue bongkar dulu. Nah ini gue copot. Caranya sama, dibuka dulu. Dibuka gini. Nah ini kan nanti bakal kebuka semua. Kita pisahin dulu. Stem, spring, sama bottom housing. Housing terakhir. Ya urutannya kurang lebih kayak gini lah ya, dari kanan ke kiri. Bottom housing. Ya pokoknya ini kita bongkar dulu kayak tadi. Urutannya pokoknya pertama si bottom housing dulu, terus habis itu ke spring. Kalau udah springnya udah, ke stem, habis stem tutup pakai top housing gitu. Nah sebenarnya itu caranya kurang lebih sama kayak si ngeloop si linear switch kayak si Gateron Yellow. Cuman bedanya mungkin di sini yang beda adalah, jadi kalau misalkan di tactile tuh sama, ngeloopnya tuh ngeloop slider sini kanan kiri, sama di tengahnya di buletannya ini, set di buletan sama di luarnya. Kalau udah springnya juga sama, springnya di loop di bagian kayak gini-gini segala macam. Kalau udah ini kita di sini untuk ngeloop sistemnya ini yang agak beda gitu. Karena kalau misalkan kita salah ngeloop stem nanti justru si switch tactile ini malah berubah jadi linear gitu. Jadi tactility-nya tuh udah nggak berasa. Nah, jadi untuk cara ngeloopnya adalah
Ini gue taruh dulu. Nah, jadi sebenarnya cara ngeloop sistemnya itu sama, kurang lebih masih mirip, cuma ada satu hal yang nggak boleh. Nanti akan gue kasih lihat. Ini gue ambil loopnya sedikit. Nah, untuk caranya tuh sama di bagian slidernya. Kita loop. Ini udah kita loop, terus pindah. Karena tangan gue. Pokoknya di bagian slidernya pertama nih di loop. Terus di bagian sampingnya sini juga sama, slidernya dua-duanya pokoknya di loop. Slidernya dua-duanya di loop. Ini kalau udah, terus di bagian belakangnya sini juga boleh dikit. Ini di bagian belakangnya ya, tipis aja. Loopnya nggak usah tebel-tebel. Terus di bagian bawahnya juga. Ini gua kurang tambahin lagi. Bagian tengahnya juga. Bagian tengahnya. Nah, kalau bagian tengahnya udah. Nah, kita tuh kalau di tactile switch kita tuh nggak boleh ngeloop di bagian kakinya sini. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Ini ada, pokoknya ada 2 kaki di sini nih yang nyentuh sama leaf spring. Ini tuh nggak boleh di loop sama sekali. Kalau misalnya kalian loop, nanti dia tactility-nya bakalan hilang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeloop si switch tactile, contohnya kayak Dudok T1, Gateron Brown, terus switch lainnya kayak Zeal juga sama, itu bagian kaki stemnya ini yang nyentuh ke leaf spring itu nggak boleh kena loop sama sekali, karena kalau sampai kena nanti tactility-nya bakalan hilang. Jadi gue sebenarnya bedanya itu doang. Kalau misalkan di linear switch mau kalian loop kakinya itu nggak masalah, cuma kalau di switch tactile itu di sininya nggak boleh. Jadi bedanya itu cuman di situ doang gitu. Sementara untuk yang lainnya tuh masih sama lah, kayak gitulah. Ya pokoknya kayak gitu. Sudah kelar cara ngeloopnya. Lalu setelah kalian udah ngeloop satu switch, kalian tinggal nyobain aja kira-kira kalian suka atau enggak. Dan kalau misalkan kalian suka sama switch yang udah di loop, kalian berarti tinggal ngeloop semua sisa switch yang perlu kalian loop di keyboard kalian. Berarti kalau misalkan keyboard kalian totalnya 60%, berarti kalian perlu ngeloop kurang lebih 61 switch. Kalau misalkan keyboardnya TKL, berarti kalian total harus ngeloop sampai 87 kali. Terus kalau misalkan keyboard kalian full size, ya berarti dari 94 sampai 107 switch yang perlu kalian loop. Jadi memang proses ngeloop switch itu cukup melelahkan, tapi gue bisa jamin kalau misalkan kalian ngelakuinnya dengan konsisten, kalian telaten, teliti, segala macam, gue bisa jamin kalau misalkan ngeloop switch itu effortnya sangat-sangat worth it. Karena gue pribadi udah ngelakuin dan teman-teman yang lain juga udah nyobain kira-kira ngeloop switch yang benar dengan cara seperti ini. Itu hasilnya pasti bakal sangat memuaskan banget lah. Dan ya kalian bisa cobain sendiri aja kurang lebih kayak gimana. Dan kalau misalkan kalian ngerasa ngeloop switch itu capek karena yang perlu di loop itu cukup banyak, kayak misalkan keyboard full size tadi aja sampai bisa 100 kali, keyboard 60% berarti 60 kali ngeloop. Dan kalau misalkan kalian ngerasa capek gitu dan kalian berpikiran untuk mencoba metode yang aneh-aneh sih, ya balik lagi gue nggak menyarankan hal tersebut. Tapi kalau misalkan kalian mau mencobanya for the sake of science, kalian pengen coba-coba, kalau misalkan switchnya gue loop dengan cara yang tidak benar, kira-kira feel-nya bakalan kayak gimana, ya itu sih terserah dari kalian aja. Cuma kalau buat gue pribadi, daripada buang-buang switch, mendingan gue langsung aja cobain loop switch yang bener atau yang sesungguhnya itu kayak gimana. Dan mungkin gue bisa ngasih sedikit tips kalau misalnya kalian ngerasa kalian nggak punya waktu untuk ngeloop switch, karena memang ngeloop switch itu cukup makan waktu lama. Mungkin kalau saran dari gue, kalian bisa ngeloopnya itu cicil-cicil. Jadi kalau misalkan kalian punya keyboard 60%, berarti kalian harus ngeloop total 60 kali, 61 kali. Berarti cara ngerjainnya itu kalian bisa cicil sehari 10 dulu atau sehari itu 10 dulu. Jadi kalian cicil kurang lebih sampai seminggu baru kelar. Jadi itu karena ya ngeloop switch itu kan nggak ada deadline. Jadi kalian bisa cicil aja gitu karena nggak buru-buru juga. Kecuali kalian
membuka jasa loop switch gitu. Kalau kalian membuka jasa loop switch, pasti ada deadline gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak atau ngeloop untuk diri sendiri, menurut gue kalian bisa cicil aja karena nggak perlu diburu-buruin juga. Apalagi kalau misalkan keyboard kalian itu hot swap. Kalau misalnya keyboard kalian hot swap, menurut gue akan lebih gampang karena kalian tinggal cabut, loop, taruh, selesai gitu. Kecuali kalau keyboard kalian solder dan kalian nggak punya keyboard cadangan lagi untuk kalian pakai. Baru itu bakalan lebih ribet karena ya mau nggak mau kalian harus selesain semuanya baru kalian bisa pakai keyboardnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu tadi cara ngeloop switch kayak gimana. Intinya sih ya kalian ikutinlah metode yang sudah teruji dengan oleh banyak orang dari keyboard komunitas, entusias dan segala macam, termasuk gue juga udah nyobain dan teman-teman yang ada di komunitas IMKG juga udah nyobain, dan ini adalah metode yang paling tepat untuk ngeloop switch dan menggunakan alat-alat yang tadi udah gue sebutin. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian nanti bisa beli aja, nanti link pembeliannya akan gue bantu, gue taruh di deskripsi supaya lebih gampang. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Kalau misalkan video ini agak kepanjangan, mohon maaf karena gue ini ngejelasinnya ya kayak ngajarin di depan orang aja gitu. Jadi bukan format kayak biasa yang dimana banyak b-roll segala macam. Di sini gue lebih pengen sharing aja, ngobrol-ngobrol kayak biasa lah. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian dan juga komentar atau masukan kalian soal konten kayak gini di komentar di bawah. Lainnya juga bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga di Open Chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue dari Kerang Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.